itu salah satunya adalah goal. Nah, goal itu apa? Sekarang saya ambilkan contoh kira-kira seperti ini. Kita harus tahu tahun ini atau semester ini kita mau ngapain. Jadi kalau sekarang ini ibaratnya kita anggaplah ini sebagai semester meeting ya. Nah, kita anggaplah ini semester meeting pertengahan tahun kita. Nah, maka di pertengahan tahun ini kita mengevaluasi yang kemarin dan kita akan berpikir ke depan ya. Nah, apa sih yang mau sebenarnya kita kejar di dalam bisnis kita ini? Kalau enggak, maka bisnis kita kemungkinan kita nggak akan kemana-mana ya. Maka kita harus punya goal, tujuan itu yang jelas, clear ya. Nah, goal bisnis kita itu apa? Nah, kenapa saya bilang kenapa kita harus punya goal bisnis yang jelas? Ambilkan contoh ini. Bapak Ibu misalnya di pinggir jalan berhentiin taksi, masih taksi zaman dulu lah ya, berhentiin terus duduk di belakang. Bapak Ibu misalnya pada saat itu pada saat duduk, misalnya saya deh yang jadi penumpang, Bapak Ibu menjadi sopirnya, pasti akan ditanyakan oleh Bapak Ibu mau kemana, gitu kan? Pasti pertanyaan pertama itu sama supir taksinya mau ditanya mau kemana. Nah itu adalah tujuan. Kalau tujuannya nggak jelas, misalnya kita jawab mau pulang, dia pasti akan tanya lagi, iya tahu mau pulang kemana? Pulang ke rumah, saya jawab. Pasti Bapak Ibu akan tanya, iya tahu ke rumahnya di mana, gitu ya. Pasti Bapak Ibu akan kejar sampai tujuannya jelas baru dianterin. Kalau enggak disuruh turun bahkan, gitu ya. Nah itu perumpamaan kalau kita menjalani bisnis, maka yang pertama pasti kita harus tahu dulu bisnis kita mau dibawa kemana. Kalau enggak, ya bisnis kita nggak akan kemana-mana. Saya ambilkan contoh ya, pada saat kita misalnya mengeluarkan sepeda motor atau mobil. Kita keluarin mobil dari garasi kita atau motor dari garasi kita, lalu kita jalan dan kita nggak punya tujuan. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti kita akan muter-muter saja. Kita muter. Kita sebenarnya nggak akan kemana-mana, gitu ya. Nah ini gambaran sederhana. Kita nggak akan kemana-mana. Kenapa? Karena walaupun kita jalan, kita sudah keliling, tapi sebenarnya kita hanya jalan di tempat. Nah ini bisa jadi perumpamaan bisnis-bisnis yang sudah dijalani selama mungkin ya beberapa tahun, gitu ya. Bisnis yang sudah dijalani selama beberapa tahun, tapi kok rasa-rasanya kayak nggak kemana-mana gitu, kayak rasa-rasanya seperti jalan di tempat gitu. Ya bisa jadi problemnya karena kan tidak punya tujuan yang clear, tidak punya tujuan yang jelas gitu. Nah, bandingkan dengan orang yang dia naik mobil atau naik motor, tapi dia sudah tahu dia mau kemana, misalnya mau ke bandara, mau ke Halim ya, atau mau ke Cengkareng, dan waktunya tinggal 2 jam lagi atau 1 jam lagi harus flight gitu. Maka mau nggak mau pasti akan ngebut, fokus, nggak akan tengok-tengok kemana-mana. Nah itu contohnya. Nah inilah yang saya bayangkan dengan yang namanya goal bisnis. Tujuan itu akan menjadi satu trigger penguat kita untuk benar-benar kita fokus mau kemana, gitu ya. Nah untuk itu maka saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus punya tujuan. Sehingga kalau saya tanya Bapak Ibu bisnis ngapain sih? Misalnya capek pagi, sore, siang, malam ngerjain bisnis terus, apa yang dicari? Nah maka itu menjadi yang namanya goal ya. Bisa jadi ada yang menjawab goalnya adalah omset. Maka harus jelas kayak tadi, omsetnya mau berapa nih? Oh pengen punya omset berapa tahun 2020 ini? Omsetnya berapa sih kira-kira gitu. Nah ini harus jelas juga mau omsetnya. Tapi sebenarnya menurut saya nggak cukup hanya bicara omset, karena banyak orang-orang yang dia omsetnya achieve, tercapai, ada omsetnya, tapi duitnya kagak ada. Gitu ya. Artinya kalau duitnya kagak ada itu kayaknya bulan ini penjualan tuh banyak ya, sampai 5 juta kan, yang mungkin 20 juta, ada 50 juta. Tapi akhir bulan rasa-rasanya mau gajian aja susah, duitnya kemana ya? Nah, karena itu. Karena belum tentu setiap omset itu ada duitnya. Maka apa? Maka turunkan. Bukan hanya omset yang kita kejar, juga kita harus tahu profitnya berapa. Ya. Nah, mungkin kita kalau profit itu kan di atas kertas ya. Belum tentu ada duitnya. Karena bisa jadi profit itu kadang menjadi piutang, kadang nggak dibayar cash, atau mungkin menjadi stok. Maka saran saya juga kita harus tahu. Salah satunya juga adalah goal kita itu bisa dalam bentuk omset. Nah, saya berikan contoh misalnya gini. Kalau misalnya kita jualan, saya jualan duku deh misalnya. Jualan duku, beli harga 5.000, kita jual harga 10.000. Pada saat kita beli duku harga 5.000, ternyata duku itu kita jual 10.000, berarti akhirnya kita dapat untung 5.000 nih. Satu hari laku 100 kilo, maka omsetnya 1 juta. Untung omsetnya berapa? Omsetnya 1 juta. Profitnya berapa? Profitnya 500.000. Nah ini case pertama, kejadian yang pertama ya. Nah kejadian pertama artinya apa? Artinya kita masih dapat profit gitu, dari usaha ini. Nah case-nya berapa? Case-nya dibayar tunai. Nah 500.000 dikurangi dengan ya ada biaya lain, anggaplah 500.000 ini kita masih dapat.
Nah, tapi case kedua, ternyata hari berikutnya kita jual bukunya sudah sebagian itu kisut-kisut, warnanya sudah agak coklat, dijual 10.000 nggak laku, maka kita jual 5.000, laku 100 kilo, omset cuma 500.000. Nah, harga modalnya tadi belinya 500.000, maka nggak dapat profit. Jadi belum tentu semua transaksi ada profitnya. Bahkan mungkin setelah hampir 1 minggu sudah sebagian busuk, dijual 5.000 aja kagak laku, kita jual dengan harga 3.000, berarti opsinya cuma 300, padahal modalnya 500, udah minus 200.000. Nah, ini contoh sederhana. Jadi tidak setiap transaksi itu bisa menghasilkan profit. Seandainya pun tadi yang 500.000 ini profit 500, kalau dibayarnya itu hutang, ya jadi piutang buat kita, cashnya juga nggak ada. Maka kita harus tahu terminologinya. Sebenarnya yang kita kejar dari bisnis ini apa? Apakah kita kejar omset, profit, atau cash? Nah, saran saya mulai berpikir, oh ya, kita punya target cash. Jadi tahu, misalnya cashnya kita patok rata-rata misalnya 10% dari omset. Jadi kalau ada omset 100 juta, maka harus punya cash senilai 10 juta. Nah, ini contoh sederhananya ya. Nah, atau misalnya kalau ini cashnya saya maunya 30% untuk bisnis-bisnis kayak fashion atau kria mungkin masih bisa. Tapi kalau kuliner dari 10% aja cashnya mungkin sudah agak berat ya. Nah, ini kita harus benar-benar paham ya. Bapak Ibu harus paham. Goal bisnis kita apa? Goalnya. Nah, goal goal bisnis inilah kita yang apa? akan menjadi target kita yang akan kita kejar. Goal Jadi bisnis saran saya profit Bapak Ibu, kita harus jelas. Nah, harus punya goal. Kalau kita bisnis nggak punya goal, itu jangan-jangan sebenarnya kita hanya bertahan hidup saja. Jalanin bisnis ini yang penting untuk bertahan hidup, maka bisnisnya nggak akan bertumbuh. Jadinya kalau kita lihat nanti ya gitu aja, karena kita nggak punya sesuatu yang harus kita kejar gitu. Banyak dari pelaku ekonomi kreatif itu yang ketika kita evaluasi, kita ketemu ternyata apa? Bisa dibilang bisnis itu udah ngalir gitu, jalan. Nggak tahu dia mau kemana, apa yang mau dikejar tahun ini harus sampai mana. Nah, sehingga apa? Sehingga akhirnya 5 tahun berjalan usaha begitu-begitu aja. Nah, saya berharap semua ikut program ini tidak hanya begitu-begitu aja, tapi bisa bertumbuh, ya, maka buatlah goal yang besar. Nah, kita akan buat goal dan kita masukkan semester 2. Berarti kan rencananya misalnya kita 6 bulan ya, kita buat dari ya, anggaplah bulan ini sampai dengan akhir tahun. Sampai kira-kira setengah tahun ini berapa yang mau kita kejar. Nah, itu 1 miliar kah omsetnya, atau mungkin 500 juta. Gak apa-apa, impian boleh tidak masuk akal selama cara mencapainya masuk akal. Ini quote kita hari ini ya. Impian boleh tidak masuk akal selama cara mencapainya masuk akal. Nah, ini quote kita BKL Ponsi kedua. Yuk, nah jadi buat goal, nggak apa-apa yang besar, yang penting cara mencapainya nanti kita buat itu menjadi masuk akal. Oke? Nah, kemarin sudah pernah membuat tren kan tahun sebelumnya ya. Nah, sekarang kita praktekin, kita isi. Nah, kita